La haula wala quwwata illa billahi wa ba'du. Kita lanjutkan pembahasan tentang macam-macam hawa nafsu yang digunakan untuk menentang dalil Al-Quran dan Sunnah. Di halaman 46 Syekh mengatakan, wal nabda bi dzikri syawahid ala dzalika min aqwalil mutakallimin alladzina za'amu tahaqquqa wuqu'il mu'aradah bainal aqli wan nas. Kita akan mulai dengan menyebutkan bukti-bukti atas apa yang sudah kita sebutkan tadi, ya. Jadi macam-macam hawa nafsu tadi. Langsung dari ucapannya para ahli kalam yang mereka mengklaim adanya atau terjadinya pertentangan antara akal dan juga dalil. Kemudian mereka banau ala dzalika wujub taqdimil aql. Membangun di atasnya wajib kita mendahulukan akal. Bid'awa annal aqla huwa aslun naqli, karena mereka mengira bahwasanya akal itu adalah dasar daripada dalil naql. Naql itu artinya dalil wahyu. Falau qudiha fi dalilil aqli, kalau seandainya kita mencela dalil akal untuk membenarkan dalil wahyu, maka ini akan mengakibatkan celaan kepada keduanya. Ini ucapannya Fakhruddin Ar-Razi, ya. Dia mengatakan seperti ini. Saya jelaskan, ya. Menurut Fakhruddin Ar-Razi, kita bisa memahami dalil itu menggunakan apa? Akal. Karena orang gila juga nggak bisa memahami dalil. Maka ketika ada pertentangan antara dalil wahyu dan akal, kita harus mendahulukan akal. Karena yang digunakan untuk memahami dalil wahyu adalah akal. Kalau kita buang akal, kemudian kita kesampingkan akal, artinya kita telah menolak dalil wahyu juga. Karena akalnya ini, alatnya untuk memahaminya ini sudah kita kesampingkan. Nah, ini menurut Fakhruddin Ar-Razi seperti itu. Yang betul, akal ini adalah wasilah, perantara, media. Ibaratnya dia itu adalah orang yang menunjukkan kepada kita kepada ahli agama. Ahli agama di sini Allah dan Rasulnya. Kita ingin mengetahui tentang Islam, maka kita tanya kepada orang ini, siapa yang bisa menjelaskan agama Islam? Dia tahu, akal tahu, ditunjukkan itu Allah dan Rasulnya, Al-Quran dan Sunnah. Kemudian ketika Al-Quran dan Sunnah menunjukkan kita kepada suatu kabar atau hukum, akal tidak terima akal ini. Kemudian dia mengatakan ini salah, harusnya kabarnya tidak demikian, hukumnya seharusnya tidak demikian. Nah, sini terjadi apa? Pertentangan. Mana yang kita pilih? Akal atau Al-Quran dan Sunnah? Seharusnya Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Yang ngerti tentang rincian syariat ya Al-Quran dan Sunnah. Akal kita itu cuma tahu ini Al-Quran, ini Sunnah. Rinciannya kita tidak tahu, ya. Kalau saya sering ibaratkannya kayak tukang ojek aja sama dokter. Tukang ojek itu kan antum order untuk ngantar ke dokter, ya. Antum sakit, antum butuh obat. Dokter tahu tentang obatnya, tentang resepnya. Ojek tahu rumahnya dokter, kan gitu. Ojek nganterin antum ke rumahnya dokter, antum berobat, didiagnosa, kemudian dikasih tahu penyakitnya ini dan itu, kemudian dikasih resep obat. Setelah antum dapat resep obat, tukang ojeknya lihat, Bapak dapat resep apa? Oh, ini suruh beli obat ini dan itu. Kemudian tukang ojeknya mengatakan, wah nggak bener ini Pak, jangan, ya.
ini obatnya salah ini kemahalan misalkan. Seharusnya jangan pakai obat ini ya, pakai ini aja, paracetamol. Bapak sakit apa? Jantung kan? Ya, paracetamol. Misalkan gitu. Terus antum percaya? Yang bodoh ini siapa? Kita orang dokter, antum bandingkan dengan tukang ojek. Jadi akal kita itu ya seperti itu. Ya, mengantarkan kita kepada Al-Quran dan hadis. Akal kita itu menunjukkan ini Al-Quran, ini hadis. Terus sudah tahu ini Al-Quran, ini hadis, ya sudah belajar sama Al-Quran dan hadis. Itu ilmu, ini akal. Mana yang lebih mulia, akal atau ilmu? Ilmu. Para ulama itu buat ilustrasi perdebatan akal dan ilmu itu bagus. Mereka mengatakan aqlul aqili ilmul alimi wa aqlul aqili ikhtalafa. Ilmunya orang yang alim berselisih dengan akalnya orang yang berakal. Man dalladhi minhuma qad ahraza syarafa. Siapa di antara keduanya yang lebih mulia? Al ilmu qala ana ahrastu ghayatahu. Ilmu mengatakan saya yang paling mulia. Akal mengatakan anar rahmanu bi urifa. Enggak, saya yang lebih mulia. Kenapa? Karena saya digunakan untuk mengenal ar-Rahman, mengenal Allah. Fa afsahal ilmu ifsahan, tapi ilmu lebih pintar. Wa qala lahu, dan berkata kepada akal, gini aja, bi ayyinallahu fi qur'anihi tasafa. Al-Quran disifati, Ar-Rahman disifati dalam Al-Quran dengan saya atau dengan kamu. Maksudnya Allah SWT Sami'un alim atau Sami'un akil. Enggak ada akil, sifat Allah akil itu enggak ada. Ya, adanya apa? Alim. Nah, ini sudah bukti nyata bahwasanya akal itu tidak istimewa tanpa ilmu. Fa'aiqanal aqlu anal ilma sayyidu. Nah, ketika itu akal yakin bahwasanya ilmu inilah ya tuannya yang lebih afdal daripada dia. Faqabbala al-aqlu ra'sal ilmi wansarafa. Akhirnya dia cium kepalanya ilmu kemudian pergi. Ini ilustrasinya seperti itu. Paham gitu nih? Jadi akal kita ini tidak ada apa-apanya kalau tidak berilmu. Baik. Yang pertama, famin dzalika an-Razi, di antara yang mengatakan akal lebih didahulukan daripada Al-Quran dan Sunnah adalah Ar-Razi. Muhammad bin Umar At-Taimi. Ba'da kalamin mutawwalin anit tamassuki bis sam'iyat, setelah panjang dia membahas tentang berdalil menggunakan wahyu, dia mengatakan dalam kitabnya Nihayatul Uqul, fa idzan ad-dalilus sam'iyyu la yufidul yaqin. Dalil wahyu itu tidak menunjukkan kepada keyakinan. Biwujudi madlulihi, tidak menunjukkan keyakinan atas apa yang ditunjukkan oleh dalil tersebut. Illa bi syarti an la yujada dalilun aqliyun ala khilafi dhahirihi, kecuali dengan syarat. Syaratnya apa? Tidak ada dalil akal yang menentang dalil wahyu. Kalau ada yang menentang, artinya dalil wahyu itu maknanya tidak bisa diyakini kalau bertentangan dengan akal. Ini kata Ar-Razi sendiri. Fahina idin la yakunu dalilun naqliyu mufidan lil matlub. Ketika terjadi kontradiksi antara dalil akal dan wahyu, maka dalil wahyu itu tidak bisa memberikan faidah untuk apa yang kita cari. Illa idza bayyana annahu laysa fil aqli ma yaqtadi khilafa dhahirihi, kecuali sudah kita konfirmasi, kita jelaskan bahwa akal kita itu tidak menentang dalil wahyu tersebut.
Wala tariqa lana ila itsbati dzalikal amr illa min wajhain, dan tidak ada cara untuk mengetahui hal itu kecuali dari dua sisi. Satu, imma an nuqima dalalatan aqliyatan ala sihhati ma asy'ara bihi zahirud dalil naqli. Yang pertama adalah kita harus menegakkan dalil akal untuk menunjukkan kebenaran apa yang ditunjukkan oleh dalil wahyu. Wa hina idzin yasirul istidlalu bin naqli fadlan ghaira muhtaj. Kalau kita sudah bisa menggunakan dalil akal untuk menetapkan kebenaran apa yang ditunjukkan oleh dalil wahyu, berarti dalil wahyu tidak lagi diperlukan karena sudah bisa dipahami dengan akal. Wa imma bi an nuzayyifa adillatal munkirina lima dalla alaihi zahirun naql wa dzalika dhaif. Atau kita menolak dalil-dalil orang yang memusuhi atau bertentangan dengan kita, yang tidak sesuai dengan dalil wahyu. Mereka juga punya dalil, kita punya dalil juga. Dalil kita ini dalil wahyu, mereka juga punya dalil wahyu atau dalil akal. Kemudian langkah kedua adalah kita katakan dalil kalian lemah, saya enggak terima dalil kalian. Kata Ar-Razi, ini adalah cara yang lemah. Ya, menolak dalil orang itulah lemah. Jadi argumentasi orang itu kita dengarkan, ya, dan jangan dibantah. Kalau antum menolak dalil orang, antum nggak bisa bantah dengan cara yang ilmiah menggunakan dalil akal, ya. Menurut dia itu adalah cara yang lemah. Pokoknya harus bisa menggunakan logika, bagaimana caranya untuk mematahkan argumentasi lawan. Ila an qala, sampai dia mengatakan, fa kharaja mimma dzakarnahu anal adillatan naqliyah la yajuzu tamassuk biha fil masailil ilmiyah. Subhanallah, dia mengatakan, maka kesimpulan dari apa yang sudah kami sebutkan adalah dalil-dalil wahyu itu tidak boleh digunakan sebagai pegangan di dalam masalah-masalah ilmiah. Masalah ilmiah itu masalah akidah. Kenapa? Karena dalil masalah akidah itu keyakinan, ya, harus dalil yakin. Menurut dia dalil wahyu itu tidak bisa memberikan faedah yakin, yang bisa memberikan keyakinan itu dalil akal. Maka dalil wahyu, hadis, Quran tidak boleh dipakai dalam masalah akidah. Ini akidahnya siapa ini yang begini? Mu'tazilah. Asy'ari ya mirip-mirip dengan mereka, karena Asy'ari itu versinya macam-macam. Kalau Asy'ari versinya Imam Baihaqi, Baqillani masih mending. Kalau Asy'ari sudah versinya ini zamannya Ar-Razi, ya, nanti dikembangkan lagi oleh yang setelahnya, itu sudah mirip kembali lagi seperti orang Mu'tazilah. Asalnya Abu Hasan Al-Asy'ari itu kan keluar dari Mu'tazilah, kemudian dia mencetuskan akidah Asy'ariyah itu. Nah, kalau di zamannya Razi, Asy'ari itu membalik lagi ke Mu'tazilah, ya. Walamma naqasa Ar-Raziyul falasifah. Juga ketika Ar-Razi ini berdialog dengan orang-orang filsafat fi thubutil ma'ad, tentang adanya hari akhir, hari akhirat. Awrada iskalan yalzamu ala kalamihi sabiq. Dia membuat pertanyaan, ya, yang ini merupakan konsekuensi dari ucapannya sebelumnya. Faqala qaulukum qad dalaltum ala anna tamassuk bi dhawahiril ayati wal akhbari la yufidul qata'. Kalian tadi mengatakan bahwasannya berpegang dengan dalil-dalil ayat dan juga kabar-kabar, maksudnya wahyu, ya, teksnya itu tidak bisa memberikan kepastian. Qulna lam natamassak fi hadzal mawdi' bi ayatin muayyanah wala bi haditsin muayyan. Ketika orang filsafat mengatakan, berarti kamu konsekuensinya begini, dia mengatakan apa? Kami mengatakan kami tidak berpegang dalam masalah ini dengan ayat tertentu atau hadis tertentu. Wa innama tamassakna bima ulima daruratan min dinil anbiya alaihi wassalatu wassalam
fi itsbatil ma'ad al-badani. Tapi kami hanya menggunakan kebiasaan nabi-nabi dari dulu sampai sekarang, semuanya menetapkan adanya hari kebangkitan, fisik dibangkitkan. Jadi dia nggak mau pakai Al-Quran dan Sunnah. Seakan-akan dia mengatakan, oh ini ijma para nabi kok. Nabi dari zaman dulu sampai sekarang sudah mengatakan adanya hari kebangkitan. Itu yang saya gunakan. Nah, kalau kita mau cari lagi itu banyak sekali, terutama di kitab-kitab Ar-Razi yang usul fikih itu banyak. Karena usul fikih itu mau nggak mau harus bicara tentang dalil dan bagaimana kita menggunakan dalil. Di situ akan banyak sekali dia menyatakan bahwa akal harus didahulukan, mendahului Al-Quran dan Sunnah. Baik, saya cukupkan sampai di sini. Ini di bawahnya dibawakan lagi ucapan orang-orang Mu'tazilah. Maka jangan heran ya kalau orang-orang Asy'ariyah zaman sekarang, orang-orang Hizbut Tahrir zaman sekarang ya, itu pemikirannya seperti ini. Karena Asy'ariyah, Hizbut Tahrir ini usulnya adalah usul Mu'tazilah. Zaman sekarang lebih parah lagi karena kecampuran Asy'ariyah dalam akidah, tarekatnya ikut Sufiyah, campur jadi satu zaman sekarang ya. Kemudian kalau politik ikut apa? Liberal misalkan, atau sekuler kalau urusan politik ya. Campur-campur zaman sekarang. Makanya kita kalau ngaji seperti ini cukup mengetahui usulnya saja. Kelompok ini sesat, akidahnya apa? Kelompok ini sesat, akidahnya apa? Kemudian muncul makhluk zaman 2020. Loh ini kok ada semua di satu orang? Nah, ini perpaduan ya, peranakan dari kelompok-kelompok tadi. Iya benar. Itu zaman sekarang lebih parah lagi, Pak. Kalau antum tahu begini, antum bisa ngelihat dengan jelas. Ini dari mana ini? Subhatnya apa antum tahu? Bantahnya gimana nanti antum tahu. Minimal untuk membentengi diri lah. Jangan vonis-vonis nggak usah. Nggak perlu ya. Minimal membentengi diri. Yang kedua, ahlu tasawuf. Ini tasawuf ini. Tasawuf itu apa sih tasawuf itu? Sering ya dengar kalimat tasawuf ya. Ada enggak yang paham itu makna tasawuf itu apa sih? Tasawuf. Kalau pakai sin artinya menunda-nunda pekerjaan tasawuf. Tapi ini pakai shad, tasawuf. Tasawuf itu diambil dari kata suf. Bukan Yusuf. Tapi Yusuf sekarang sudah tasawuf juga. Tasawuf. Nah, ya Pak Yusuf juga begitu sekarang. Ya, katanya Nabi ikut dia. Bukan dalam mimpi. Kalau ini tasawuf ini masih mimpi kadang-kadang. Enggak. Ikut nih Nabi SAW ikut saya itu. Sering diingatkan langsung kalau saya buang sampah ditegur. Ajaib ini yang ngomong di TV nasional ngomong. Nah mereka ini tasawuf ini diambil dari kata suf. Suf itu mereka sendiri berselisih. Ada yang mengatakan suf ini maksudnya apa? Kain wol. Suf kain wol. Karena pakaian mereka itu kayak pakaian-pakaian yang jelek-jelek. Makanya sebagian ulama seperti Ibnu Qayyim mereka ini disebut arbabul faqr, orang-orang yang miskin. Karena suka menampilkan kemiskinan. Oleh Ibnu Taimiyah dicela. Orang sombong itu ada dua, memamerkan kekayaan atau memamerkan kemiskinan. Iya, karena dia memamerkan kezuhudan dia supaya jalannya lemes-lemes biar dikira wah ahli ibadah ini. Ngantuk-ngantuk di pojokan sana. Bukan antum, Pak. Saya nunjuk di sana. Di sana pamer itu. Tadi malam sholat tahajud capek, sekarang nyender. Itu juga termasuk syuhrah kata Ibnu Taimiyah. Masuk itu. Jangan dikira orang-orang yang menampilkan kemiskinan, bajunya kelihatan gembel-gembel, itu justru sederhana. Enggak, justru dia itu pamer. Biasa aja, makanya biasa aja. Enggak usah dipamer-pamerkan saya zuhud, enggak usah.
Karena zuhud itu bukan pakaian. Ya. Nah, diambil dari kata itu. Ada yang mengatakan istilahnya lain. Nah, antum bisa lihat ya kalau mau tahu ini kitab judulnya Al-Arba'in As-Sufiyah. Di situ ada 40 hadis sufi ya. Tapi banyak hadisnya yang palsu atau lemah. Sudah ditakhrij, sudah dikoreksi hadis-hadisnya oleh Al-Imam siapa muridnya Ibnu Hajar? As-Sakhawi. Kemudian dikoreksi ulang oleh Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi rahimahullah. Itu dijelaskan komplit lah sama beliau. Nah, tasawuf itu sebenarnya mereka pengen mempelajari tentang kesucian jiwa, akhlak sebenarnya ya. Jadi mereka itu membahas tentang akhlak, zuhud, bagaimana supaya ikhlas, bagaimana supaya orang itu mencapai derajat ihsan. Ya. Makanya mereka itu suka untuk bikin cara-cara khusus gimana cara manajemen kolbu itu. Ada yang mungkar caranya, ada yang bagus. Nah, awal-awal sufi itu bagus-bagus, awal-awal sufi itu. Bahkan mereka menyatakan kalau berdalil ya harus pakai Al-Quran dan Sunnah awal-awal itu. Antum bisa lihat ya di bab kedua atau pertama dari kitab Al-I'tisam, Imam Syatibi itu membahas bahwasanya orang-orang sufi yang awal itu bagus-bagus, sufi sunni ya, bukan sufi bid'i. Nah, kita langsung aja baca di sini. Amma ahlu tasawuf falamma kana al-mu'arid lin-nassi 'indahum huwal kasfu. Nah, ini karena orang-orang tasawuf itu menentang dalil dengan kasyaf, penerawangan tadi. Mereka sekarang sudah mulai berkembang mengklaim tingkatan-tingkatan orang beriman itu ada yang ihsan. Ihsan itu apa? Anta abudallaha ka'annaka tarahu. Engkau bisa menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Nah, ini disebut oleh mereka dengan istilah mukasyafah. Menyingkap tabir ya antara makhluk dengan Allah dan bisa bersatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Faqad qala Al-Ghazali, Imam Ghazali ini ya, Abu Muhammad Al-Ghazali, beliau itu sufi besar. Beliau mengatakan tentang masalah takwil dalil wa tabayyunil mawaqif minhu, dan perbedaan sikap para ulama tentang masalah takwil. Hatta wasal al-amru bil falasifa ila haddi ta'wilin na'imi wal adzabil ukhrawi, sampai-sampai orang-orang ahli filsafat itu mentakwil definisi dari kenikmatan dan juga azab akhirat. Jadi menurut mereka itu bukan azab dan kenikmatan hakiki. Nah, di sini dibahas oleh Al-Ghazali. Beliau mengatakan wahadul iqtisad, dan sikap pertengahan baina hadzal inhilali kullih, antara kemerosotan moral ini. Itu maksudnya orang-orang filsafat. Rusak itu pemikirannya. Wa jumudil hanabilah, dan kekolotannya orang-orang Hambali. Dulu salafinya Hambali zamannya Al-Ghazali. Tapi mereka dijuluki apa? Kolot. Perbedaan atau sikap tengahnya itu daqiqun ghamid, sangat rinci dan samar bagi sebagian orang. La yattari'u alaih, tidak bisa diketahui illa al-muwaffaqun, kecuali orang-orang yang diberi taufik oleh Allah. Alladzina yudrikuna al-umur binurin ilahiyyin la bis sama', yang mereka bisa memahami syariat ini dengan cahaya ilahi, bukan dengan wahyu. Thumma idzan kasyafat lahum asrarul umur, ketika sudah tersingkap bagi mereka rahasia dari seluruh perkara ini, alamah ya alaih, sesuai dengan hakikat aslinya, nadharu ila sam'i, baru setelah penerawangan lihat kepada dalil sam'i, Al-Quran dan hadis, wal alfadhil waridah, baru melihat lafaz-lafaz yang datang. Fama wafaqa ma syahaduhu bin nuril yakin qarraruh, dalil yang sesuai dengan apa yang mereka lihat dengan cahaya keyakinan ilahi tadi mereka tetapkan. Wa ma khalafahu awwaluh, dan yang bertentangan dengan cahaya ilahi mereka tadi ditakwil. Fa amma man ya'khudhu ma'rifata hadhil umur min as-sam'il mujarrad fala yastaqirru lahu fiha qadam.
Orang yang ingin membahas akhirat hanya menggunakan dalil sam'i, dalil wahyu saja, maka tidak kokoh kakinya. Ini kata siapa? Al-Ghazali. Ya, artinya untuk memahami urusan-urusan seperti ini, terutama masalah-masalah gaib, itu tidak cukup menggunakan Al-Quran dan hadis. Antum harus punya ilmu, namanya ilmu apa? Al-Kasfu, muka syafah. Jadi penerawangan tadi harus mencapai derajat ihsan, istilah sunnahnya. Kalau istilah mereka apa? Ma'rifat. Nah, cukup ya. Ini bukti dari Al-Ghazali. Nanti waktunya nggak cukup ini kalau kita baca semua. Nah, sekarang yang ketiga. Apa yang ketiga tadi? Fanatik ya, fanatik madhab. Wa amma ghulatul muqallidah, halaman 51. Adapun orang-orang yang fanatik ekstrim, fa balagha bihim at-ta'assub ila liaqwali muqallidihim mablaghan syadidan. Fanatik kepada orang-orang yang mereka ikuti ini membuat mereka jauh. Hatta qala As-Sawi ini mengatakan bahwa la yajuzu taqlidu ma adal madhahibil arba'ah. Tidak boleh taklid kepada selain 4 mazhab. Ini masih enak lah didengar. Tidak boleh taklid kepada selain 4 mazhab. Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad. Tapi kalimat setelahnya walau wafaqa qaula sahaba wal hadis as-sahih wal ayah. Meskipun pendapat selain 4 mazhab itu sesuai dengan ucapan sahabat, hadis yang sahih dan ayat, nggak boleh diikuti. Kalau tidak 4 mazhab. Sekarang ana tanya antum, ada berapa mazhab fikih? Banyak. Ya. Sebelum imam 4 mazhab ikut siapa kalau begitu? Ada 16-an itu mazhab fikih itu. Ya, ada mazhab sahabat. Sebelum 4 mazhab itu kan ada mazhab sahabat dulu seharusnya. Tabi'in, ya kan? Tabi'in baru 4 mazhab. Nah, ini begini dia mengatakan ya. Fal khariju 'anil madzahibil arba'ah dhalun mudil. Orang yang keluar dari 4 mazhab sesat dan menyesatkan. Wa rubbama addahu dzalika lil kufri, dan bisa jadi kafir. Li'anna al-akhdha bi dhahiril kitabi was sunnah min usulil kufri. Karena orang yang mengambil dalil-dalil tekstual dari Al-Qur'an dan sunnah ini termasuk akar-akar kekafiran. Nah, kalau sikap ulamanya seperti ini, ya rame. Pasti akan terus banyak perseteruan. Bahkan Iran dulu namanya kota Rai, sekarang namanya Teheran. Itu dulu dihuni 3 mazhab, Syiah, Hanafiyah dan Syafi'iyah. Itu perang itu. Sampai benar-benar banyak korban di situ. Dan perselisihan Syafi'iyah dan Hanafiyah luar biasa. Sampai-sampai mereka buat hadis palsu. Yang Hanafiyah mengatakan Rasul SAW bersabda, akan datang nanti orang yang dia lebih kejam daripada iblis, namanya Muhammad bin Idris. Syafi'i itu dibilang lebih kejam daripada iblis. Bahkan Imam Syafi'i didoakan mati oleh seorang ulama yang menjadi muridnya Imam Malik. Muridnya Imam Malik satu kelas dengan Imam Asy-Syafi'i. Gara-gara Imam Syafi'i membantah ucapan-ucapannya Imam Malik ketika beliau tinggal di Mesir. Ya, ini fanatik mazhab. Ya. Qala, beliau juga mengatakan di paragraf setelahnya halaman 52, wala in hamalat ta'assub lil madhahibil arba'ah ala hadhihi al-ibarah. Kalau fanatik kepada mazhab itu
membuat orang mengungkapkan ucapan seperti ini, faqad hamalat ta'assub li ba'di hadhihi al-madzahib ala misliha. Ada juga yang mengatakan, Abu Hasan Al-Karhi, al-aslu anna kulla ayatin, dia mengatakan hukum asalnya setiap ayat yang menyelisihi ucapan mazhab kami, fa innaha tuhmalu 'alan naskhi, maka ayat itu sudah pasti hukumnya dihapus. Au 'ala tarjih, atau ayat itu tidak dihapus tapi kami merajihkan, lebih memilih pendapat mazhab. Wal aula an tuhmala ala ta'wil min jihati taufiq, atau minimalnya ya di takwil supaya bisa dikompromikan, begitu katanya. Nah, ya. Contoh lain. Nah, ini tadi dari Hanafiyah, Malikiyah, sekarang Syafi'iyah. Al-Juwaini, Al-Imam Abdul Ma'ali Al-Juwaini, gurunya Imam Ghazali. Dia mengatakan, yajibu ala kafatil aqilin, wajib bagi seluruh orang yang berakal, wa ammatil muslimin, dan seluruh umat Islam, syarqan yang timur, wa gharban yang barat, bu'dan wa qurban yang jauh ataupun yang dekat, intihalu madzhabis Syafi'i, ikut madzhabnya Imam Syafi'i. Dan wajib bagi orang-orang yang awam, yang jahil, untuk mengikuti mazhab Syafi'i juga, bihaitsu la yabghuna anhu hiwala, di mana mereka tidak mencari ganti dari mazhabnya Syafi'i, wala yuriduna bihi badala, dan tidak menginginkan ya untuk mengganti mazhabnya Imam Asy-Syafi'i. Masya Allah. Seandainya diganti ya, wajib untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah, luar biasa. Tapi ini mazhab Syafi'i saja. Kita tanya ya kepada mereka ini, apakah Imam Syafi'i itu rahimahullah dan yang lain-lain itu 100% benar, maksum dari kesalahan? Kan tidak. Ya, bahkan Imam Syafi'i sendiri dan juga imam-imam 4 madhab mengatakan bahwa kalau pendapat mereka salah, menyelisih Al-Quran dan Sunnah, maka ikutilah Al-Quran dan Sunnah. Begitu. Di dalam mazhabnya Imam Ahmad juga sama, ada yang seperti ini juga sama. Ya. Bahkan yang menulis masalah ini Imam Ibnu Rajab. Ibnu Rajab, dia menulis wajibnya mengikuti 4 mazhab. Itu mungkin orang yang belajar mazhab Hambali enggak menyangka gitu. Ibnu Rajab kayak gini gitu. Ya, dibantah oleh ulama-ulama yang lain juga dibantah. Sebesar apapun Ibnu Rajab, kalau salah dikatakan salah oleh para ulama. Nah, kemudian yang keempat, yang terakhir. Yang keempat ini mungkin sebagian antum ada yang kenal tokoh-tokohnya dan mungkin agak sensitif, tapi tidak apa-apa lah ya. Yaitu orang-orang yang mereka mengajak untuk supaya Al-Quran dan hadis ini disesuaikan dengan kehidupan modern Barat terutama. Ini saya ceritakan langsung aja daripada saya baca nanti kelamaan. Syekh Muhammad Abduh, ya, Syekh Muhammad Abduh itu jadi mufti Mesir zaman penjajahan siapa? Inggris. Dipuji luar biasa oleh Inggris. Bahkan orang-orang Inggris ketika itu ya minta agar Muhammad Abduh dipertahankan jadi mufti besar sampai wafat. Dari sikap ini saja kita sudah bisa meraba gitu. Ada yang enggak benar berarti. Kan kaidahnya dalam Al-Qur'an apa? Walan tardha 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan ridha kepadamu Yahudi dan Nasrani sampai engkau mengikuti ajaran mereka. Nah, ini orang Nasrani ridha. Sudah, ini bagus Syekh Muhammad Abduh. Jadi mufti sampai mati di Mesir, didukung pokoknya, dikampanyekan oleh orang-orang Nasrani.
Berarti ada yang tidak benar, di sini ada yang nggak beres. Di sini nggak disebutkan. Tapi sumber masalahnya adalah ya ini ada baiknya tapi ada buruknya juga. Syekh Muhammad Abduh itu ketika jalan-jalan ke Eropa, di Spanyol tepatnya, beliau nemu kitab yang sudah terkubur lama, kitab ini, yaitu kitab Al-Muwafaqat yang ditulis oleh Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala. Al-Imam Asy-Syatibi punya kitab usul fikih judulnya Al-Muwafaqat. Dan kitab ini kitab yang luar biasa sebenarnya, bagus sekali. Nah, keistimewaan kitab ini adalah membahas tentang maqasid syariah. Maqasid syariah. Bahwa agama Islam itu ya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk maslahat manusia. Ini fikrah utamanya. Ya, pokok pikiran dari kitab ini adalah menjelaskan bahwasanya syariat Islam itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk maslahat manusia. Nah, ketika dipahami salah kaidah ini, orang jadi liberal nantinya. Kebalik memahaminya. Bukan maslahat manusia itu ditentukan oleh agama, ya, tapi kebalik. Agama harus mengikuti maslahat manusia, dan itu yang terjadi di Mesir. Ya, paham ya? Orang liberal zaman sekarang kalau berdalil pasti kembalinya ke sini. Islam itu harusnya rahmatan lil alamin, Islam itu harusnya mengakomodir kemaslahatan manusia, Islam itu harusnya kedamaian dan seterusnya. Ya, baliknya ke sini terus. Nah, kalau antum tahu enak. Ya, paling-paling dalilnya ini yang dipakai nanti. Maqasid syariah ya itu ada 5. Pertama, maslahat agama. Yang kedua, maslahat jiwa manusia. Yang ketiga, maslahat harta. Yang keempat, akal manusia. Dan yang kelima, keturunan manusia, keberlangsungan keturunan manusia. Secara umum agama kita memang kalau kita lihat ya muternya di 5 itu. Segala sesuatu yang mendukung keberlangsungan agama Islam akan diwajibkan atau disunahkan atau mubah. Yang merusak tatanan agama kalau enggak haram ya makruh. Di jiwa juga begitu, yang merusak jiwa manusia kalau enggak haram ya makruh. Yang memperbaiki jiwa manusia bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah, dan seterusnya seperti itu. Nah, ini polanya seperti itu, memang pola agama Islam. Tapi yang salah adalah ketika memandang mana yang maslahat, mana yang tidak maslahat sudah menggunakan akal. Nah, ini jadi rusak akhirnya. Loh, ini kan maslahat. Ya, seharusnya boleh dilakukan. Terus mereka memandang misalkan jilbab. Ya, jilbab dulu kan disyariatkan supaya dikenal wanita muslimah dan tidak diganggu. Kan begitu ayatnya. Maka apabila keduanya sudah bisa terwujud tanpa jilbab, sudah nggak usah pakai jilbab. Muslimah sudah dikenal, ada KTP-nya katanya sekarang. Kemudian nggak ada yang ganggu, berarti dilepas saja jilbabnya. Syariat ini mereka tidak paham. Kalau sudah baku, tidak bisa lagi ada nasikh dan mansukh. Seperti qashar sholat itu loh. Kenapa kalian nggak bilang sekarang nggak wajib qashar? Ya soalnya enak qashar, makanya mereka nggak bilang nggak wajib. Karena hawa nafsu. Itu ditanyakan oleh sahabat kepada Umar bin Khattab, "Wahai Umar, kan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, in khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru." Kalau kalian khawatir diganggu oleh orang-orang kafir, boleh kok qashar. Sekarang kita sudah aman. Kenapa kok masih qashar? Ini kalau muslim, kalau kafir dibalik, kalau liberal kebalikan. Kalau muslim pengennya pahalanya komplit gitu. Kenapa sholat cuma 2? 4 aja kan gitu dia pengennya.
Kata Umar apa? Saya juga tanya pertanyaan yang serupa kepada Nabi SAW. Apa jawaban Nabi? Shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu shadaqatahu. Ini adalah sedekah yang Allah sedekahkan kepada kalian, kalian terima sedekahnya Allah. Alhamdulillah dikasih keringanan kalau safar, meskipun dulu sebab awalnya adalah karena diganggu orang kafir, sholat 2 rakaat saja, sekarang tetap 2 rakaat meskipun aman. Meskipun safarnya pakai pesawat first class tetap boleh qashar. Kenapa itu orang-orang liberal kok nggak bilang? Kan ini dulu karena gangguan, sekarang nggak ada gangguan, 4 rakaat lah. Nggak ada yang ngomong begitu. Kenapa? Enak. Kalau yang nggak enak menurut mereka baru diprotes. Nah ini ya akar pemikirannya itu dari situ. Karena mereka memahami bahwasanya syariat Islam itu untuk mengakomodasi maslahat manusia, tapi mereka kebalik melihatnya. Berarti maslahat dulu baru syariat. Padahal maslahat atau tidak maslahat yang menentukan siapa? Syariat. Allah SWT yang paling tahu. Ya seperti sekarang ada virus-virus itu ya, virus corona. Mereka makan kelawar, makan ular, makan tikus, makan babi, makan kucing, makan macam-macam di Cina. Di Indonesia juga ada, ya kan? Di Sulawesi Utara. Satu aja itu, satu pasar aja itu di Indonesia. Nah, kemudian muncul penyakit-penyakit yang macam-macam. Ini kan kalau kita Muslim yang nggak usah nunggu penyakitnya muncul, kemudian baru beriman. Oh iya benar ternyata maslahat. Coba kalau orang liberal nggak begitu. Ya makan biarin orang makan. Ngerokok juga dibelain karena maslahat, ya. Kemudian orang-orang yang kawin sejenis itu juga dibelai karena hak asasi dan ya seterusnya. Mereka bela-bela yang nggak benar-benar dibela semua dengan alasan apa? Maslahat. Itu pun maslahat menurut mereka. Dan mereka pun bukan ahli dalam menentukan maslahat atau bukan. Seharusnya ya kalau kita mau jujur menggunakan kaidah benar-benar maslahat. Kalau urusan makanan seharusnya siapa yang menentukan? Gak pakai syariat misalkan kita. Siapa? Lembaganya apa namanya? Ya, BPOM misalkan. Mereka bilang haram, ikut dong harusnya. Mereka bilang bahaya, harusnya ikut ya kan? Ini kalau jujur yang menentukan maslahat adalah manusia. Kemudian dalam urusan pakaian, dalam urusan obat-obatan, dalam urusan rokok, sekarang sudah ditulis itu, diperingatkan. Kalau mau jujur benar-benar asasnya maslahat. Nah, tapi ternyata hawa nafsu bungkusnya maslahat. Makanya semua ini dibilang oleh Syekh Abdullah Al-Anqari, ini semuanya sebenarnya adalah hawa nafsu. Wujudnya saja beda-beda. Yang pertama apa? Apa tadi yang pertama? Akal. Yang kedua? Kasyaf, penerawangan. Yang ketiga? Fanatik mazhab. Yang keempat? Nanti maslahat, ya, atau modernisasi, ya, atau harus mengikuti perkembangan zaman. Sampai di antara mereka ada yang mengatakan, ketika ditanya, ini ada di halaman 58, antum lihat 58. Alus orang Mesir, liberalnya Mesir. Ditanya, kenapa syariat Nabi Muhammad SAW itu sebagai syariat terakhir? Kenapa? Kalau antum kira-kira jawabannya apa? Kalau ditanya pertanyaannya ini, kenapa syariat Nabi Muhammad ya ditetapkan sebagai syariat yang terakhir oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena sudah sempurna misalkan. Kalau mereka enggak. Dia jawab begini. Inna kauna syariah al-islamiyah ya khatimatus syara'i samawiyah lil bashariyah. Keberadaan syariat Islam sebagai penutup syariat-syariat langit untuk manusia, maknanya adalah bulughul bashariyah sinnar rusdi. Artinya manusia ini sudah mandiri, nggak perlu dibimbing langit.
bima ya'nihi rusdu bin raf'i wisayatis sama' 'anil bashar, yang maknanya manusia ini sudah mandiri, tidak perlu lagi dibimbing oleh langit. Itu katanya orang liberal. Ya, seperti anak-anak umur manusia ini dulu masih kecil, butuh bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang manusia ini sudah dewasa, ya. Sudah enggak perlu lagi bimbingan lah langit. Sudah tahu maslahatnya sendiri. Ini halus ini ucapan ini. Kalau orang enggak mikir, iya aja. Karena yang ngomong orang-orang cerdas. Ya, rata-rata orang liberal itu cerdas-cerdas. Ya, orang Mu'tazilah juga begitu, cerdas-cerdas. Makanya ya, kita harus waspada dengan pemikiran-pemikiran seperti ini. Tayyib. Saya kira cukup pemaparan tentang hawa nafsu dengan berbagai macam modelnya. Sekarang kita ke bagian yang terakhir dari kitab ini, yaitu halaman 61. Fi ahammi nataijil farqi bainal manhajain. Kesimpulan dari perbedaan antara kedua manhaj tadi. Yang pertama, izamu inayati ahli sunnati bin nususi riwayatan wa dirayatan. Besarnya perhatian ahlu sunnah dengan dalil, baik dalam urusan riwayat ataupun dirayat. Dirayat itu dalam studinya, mempelajarinya. Idhiya asluhum, karena dalil ini adalah asal mereka, pondasi mereka. Wa 'alaiha mu'awwaluhum, dan kepadanya lah mereka bersandar. Fa inna kulla ta'ifatin innama tansuru aslaha, karena setiap kelompok itu mereka mendukung pondasi mereka masing-masing. Wa tudafi'u anhu, dan mereka memperjuangkan pondasi mereka. Wa tas'a jahidatan li ihqaqihi wa ibtali ma naqadahu, dan mereka berusaha sekuat tenaga untuk menerapkan pondasinya dan membatalkan yang menentangnya. Ahlussunnah juga harus begitu, ya. Mereka tahu pondasi mereka adalah dalil, baik secara riwayat ataupun dirayat, ilmu ataupun riwayat. Maka ini harus menjadi sandaran kita. Kalau ada orang yang menyimpang menyelisih masalah ini, ya kita bantah. Natijah tsaniyah, yang kedua, 64. Wudu'ul adillah inda sunni wa insyirahu sadrihi biha. Seorang ahlus sunnah, baginya dalil itu jelas, ya, urutannya jelas, Al-Quran, sunnah, ijma', qiyas, dan dalil-dalil yang lain. Wa insyirahu sadrihi biha, yang paling penting adalah dia lapang dada untuk menerima dalil-dalil tersebut. Wa sulukuhu ma'a ma tashabaha minha al-maslak alladhi umira bihi min raddihi ila al-muhkam, dan sikap dia dengan dalil-dalil yang mutasyabih adalah dikembalikan kepada dalil yang muhkam. Yang tadi yang multi tafsir dikembalikan kepada dalil yang jelas. Ya, ini sikap Ahlussunnah wal Jamaah. Yang ketiga, halaman 68. Annal basira, bahwasannya orang yang paham, yang berilmu atau yang mengerti tentang ahlul ahwa, tentang orang-orang yang mengikuti hawa nafsu tadi, idza daqqaqa fi amrihim, kalau dia teliti perkara orang-orang pengikut hawa nafsu, wajada indahum syai'an minal haq, kadang-kadang mereka juga memiliki sedikit kebenaran, masuban bil batil, tapi dibungkus dengan kebatilan. Ini kita ambil kesimpulan ini dari mana? Dari kenyataan mereka juga pakai Al-Quran dan hadis. Cuma nomor 2, enggak nomor 1. Ya, dijadikan nomor 2 Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Nah, kalau sudah seperti ini dijuluki oleh Allah dan Rasulnya dhalalah. Inilah namanya bid'ah. Kemaksiatan yang lain tidak ada disebut dhalalah. Hanya kemaksiatan yang begini, yang pakai dalil, maksiat tapi pakai dalil, ini disebut dhalalah, bid'ah. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Syatibi panjang lebar tentang masalah ini. Beliau membawakan dalam kitab Al-I'tisam, ya, di akhir bab kedua, bahwa enggak ada maksiat yang dihukumi sesat oleh Allah dan Rasulnya kecuali bid'ah. Kenapa? Karena maksiat yang lain itu semua orang yang melakukannya sadar ini maksiat, tapi kalau bid'ah enggak.
karena dicampuri dengan apa? Dalil. Ya. Bahkan orang yang membunuh Ali bin Abi Thalib itu pun baca Al-Qur'an, bawa ayat Al-Qur'an ketika menegur Ali bin Abi Thalib. Dia katakan, "Inil hukmu illa lillah." Wahai Ali, hukum ini hanya milik Allah. Apa kata Ali? Kalimatu haqqin urida biha batil. Kalimat benar, tapi tujuannya batil. Dia bunuh Ali bin Abi Thalib tahun berapa? 40 Hijriah, tanggal 17 Ramadan. Ya, tanggal 17 Ramadan. Siapa yang bunuh namanya? Abdurrahman bin Muljam. 3 orang, dia dan 2 temannya, membunuh 3 tokoh Islam. Ali bin Abi Thalib, Amr bin As, dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang 2 gagal, yang berhasil ya dibunuh hanya Ali. Ya. Bawa dalil itu. Dan rata-rata ahli bid'ah pakai dalil. Makanya dibilang menyesatkan. Dan antum kalau nyuruh ahli bid'ah taubat susah. Kenapa? Nah, dia ke masjid, dia pakai peci, pakai sorban, ya, pakai jubah juga. Antum suruh taubat repot. Gimana antum suruh taubat? Antum salah, antum taubat. Antum dibalik antum ini. Loh, gimana taubat? Saya ke masjid tadi disuruh taubat. Loh, lebih baik antum urusin yang di jalan, gitu nanti. Ini orang sholat dikritiki, itu yang nggak sholat masih banyak. Anu digituin nggak? Orang sholawatan dikritiki, itu yang nggak pernah sholawat yang salah. Yang salah bukan yang sholat, yang salah itu yang nggak sholat. Repot, sesat dan menyesatkan. Nah, inilah ahli bid'ah. Ya, bawa dalil, namun tidak digunakan sesuai dengan manhaj yang sahih. Taib, yang keempat, anna manhaj ahli al-ahwa fi jumlatihi manhajun ghairu ilmi. Manhajnya orang-orang yang mengikuti hawa nafsu secara umum tidak ilmiah. Lianna ashabahu qarraru bid'ahum ibtidaan. Karena mereka enggak belajar dulu, tapi buat kesimpulan dulu. Tsumma syara'u fil istidlal, kemudian baru lihat dalil. Kalau ilmiah itu bagaimana caranya? Riset dulu, baru buat kesimpulan. Kalau antum mau lulus S1, S2, S3, langsung nulis buat kesimpulan ini, nanti saya carikan dalilnya, enggak diterima, sobek itu. Ya, punya antum itu. Ya, belajar dulu, riset dulu, buat kesimpulan. Ada yang menyelisih, antum bantah, ya, antum pertahankan itu argumentasi antum, baru diterima. Kalau ahli bid'ah Anda, mereka buat kesimpulan dulu, baru cari dalil. Nah, ini tidak ilmiah. Ditambah lagi kalau orang-orang kebatinan, sufi tadi, antum mau dialog sama dia tidak bisa, karena tidak ilmiah sama sekali. Dalilnya apa? Mereka mengklaim bahwasanya Al-Quran itu punya 2 makna, makna yang tersurat dan makna yang tersirat. Dan tersirat ini harus pakai sanad gurunya. Antum bukan muridnya, mau jadi muridnya juga susah, nggak bisa. Belum lagi yang tadi, yang mengatakan saya langsung mendapatkan amalan ini sanadnya langsung dari Nabi SAW. Gimana cara dapat sanad dari Nabi? Saya zikir 10.000 kali ketemu Nabi, kan repot, ya kan? Antum mau dialog gimana caranya? Kalau dia ketemu Nabi, antum enggak. Belum lagi yang dalilnya mimpi, ini juga repot. Ya, antum mimpi, anak enggak mimpi, ya kan? Ini susah. Makanya kata para ulama, sufi kalau sudah seperti ini dirubah jadi Syiah gampang sekali. Karena apa? Sudah satu frekuensi, ya. Cara berpikirnya sama. Nah, jadi enggak ilmiah. Kemudian di antara tidak ilmiah adalah mereka tidak amanah, berani berbohong. Ya, berani berbohong. Ini sudah repot kalau urusan agama, kemudian orangnya sudah berani berbohong. Sudah antum nggak bisa dialog dengan mereka, mau meluruskan kebohongannya juga susah. Nah, mereka sudah berani mengatakan
kebohongan yang tidak ada dasarnya, bahkan mereka ya berani untuk melakukan kebohongan-kebohongan besar untuk menipu jamaahnya. Saya kemarin dapat wali santri bekas dukun, orang Malang, ya, bekas dukun, taubat dia, terus anaknya dipondokkan sekarang. Itu cerita banyak dia, nipu orang, itu cerita dia. Nipu orang, gimana dia bisa tahu orang ini kalau datang dari Jakarta, orang ini datang dari Bogor, orang ini datang dari Kalimantan, dia tahu semuanya karena dia ada informannya. Di depan itu yang gerbang itu yang ngasih tahu katanya, nanti kalau masuk baru ngomong. Kemudian bohongi orang pakai air, pakai ini, itu semuanya diceritakan sama dia. Kemudian dia sekarang infak-infakkan harta-hartanya. Anak bilang itu jangan infak, itu digunakan untuk maslahat umum yang harta-harta seperti itu. Nah, taubat alhamdulillah. Tapi biasanya kalau sudah begitu dan berhubungan dengan profesi yang ada duitnya, susah juga ya mau diajak taubat, enggak amanah. Menyampaikan ilmu-ilmu yang sembarangan, pakai sendal ada sanatnya, pakai sorban ada sanatnya, itu mereka yang buat-buat, ya. Dan mereka ngaku Habib ini, Habib itu. Nah, Habib ini ya dijadikan komoditas perdagangan mereka. Pokoknya ada Arab-Arabnya dikit, Habib. Ya. Silsilahnya kan nggak jelas kadang-kadang. Kalau memang silsilahnya benar ya sudah, kita juga akui nggak masalah. Kenapa? Kalau kamu keturunannya Nabi SAW juga nggak masalah gitu. Kami hormati gitu. Tapi kalau yang seperti ini digunakan untuk yang batil ya kita tolak. Nah, kemudian ini ada ucapan bagus ini dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i di halaman 75 ya mengatakan, "Wa min huna nassa Syafi'i ala mas'alatin fiqhiyatin daqiqah." Al-Imam Syafi'i pernah menyatakan dalam sebuah masalah fikih yang sangat detail yang menguatkan kesimpulan ini dalam Kitabul Wasaya, kitab tentang wasiat-wasiat. Beliau mengatakan, "Lau anna rajulan," seandainya ada seorang, "awsa bi kutubihi minal ilmi li akhar," dia mewasiatkan kitab-kitabnya yang ilmiah, kitab-kitabnya yang ilmiah, kalau dia mati diwasiatkan diberikan kepada orang lain. Wa kana fiha kutubul kalam, ternyata di kitab-kitabnya itu ada kitab-kitab ilmu kalam, lam yadkhul fil wasiyah, kata Imam Syafi'i, maka kitab-kitab ini tidak masuk dalam wasiat. Kenapa? Karena itu bukan ilmu, kata Imam Syafi'i. Li'annahu laisa minal ilmi. Kadang-kadang kita dapat ya ucapan ulama dalam kasus-kasus fikih, tapi masalahnya masalah prinsip. Kalau ada seorang yang mati mewasiatkan kitab-kitabnya dan dia mengatakan semua kitab saya yang berisi ilmu, kalau saya meninggal diwasiatkan atau diwakafkan untuk permata sunnah. Terus dilihat kitab filsafat, kitab ini nggak boleh diwasiatkan, yang ini dibuang, kata Imam Syafi'i. Kenapa? Bukan ilmu. Waqala, dan beliau juga mengatakan, "Lau awsa li ahli ilmi," seandainya ada orang berwasiat, saya wakafkan kalau saya mati ini untuk para ulama, maka ulama filsafat ahli kalam tidak diberi, nggak boleh, karena mereka bukan termasuk ulama. Ya, jadi enggak ilmi. Ya, tadi metode-metodenya tidak mengikuti dalil, itu maksudnya ilmiah. Nah, kesimpulan yang kelima, anna ahla sunnah salimu min anwa'il intima'il batil, bahwa ahlu sunnah itu selamat dari penisbatan diri yang batil, karena mereka menisbatkan diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Islam, tidak kepada pendiri organisasi tertentu atau pencetus ideologi tertentu, ya. Bahkan tidak menisbatkan diri kepada Bakriyah, Umariyah, Utsmaniyah, Alawiyah, tidak. Meskipun mereka adalah 4 khalifah ar-rasyidin, tapi mereka menisbatkan diri hanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah pemimpin Ahlussunnah. Nah, berbeda dengan kelompok-kelompok tadi yang kita sebut dalam pembahasan ta'assub tadi,
Ya, yang Maliki, yang Hanafi mengatakan ya harus pakai mazhab kami, yang Maliki juga begitu. Bahkan Al-Juwaini mengatakan apa? Wajib bagi seluruh manusia yang jauh, yang dekat, yang timur, yang barat untuk ikut mazhabnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Nah, saya pernah diskusi lah gitu ya dengan orang-orang Asy'ariyah, yang ketika itu saya tanya, menurut kamu akidahnya Ibnu Taimiyah bagaimana? Ya karena ada di pondok saya, dia nggak berani bilang yang aneh-aneh, bagus. Tapi dia membantah orang-orang Asy'ariyah. Dia mengatakan, kan akidah Asy'ariyah itu akidah mayoritas ulama. Memang akidah Asy'ariyah itu akidah mayoritas ulama di zamannya Ibnu Taimiyah. Mayoritas ulama akidahnya itu. Ya karena memang didukung oleh pemerintah. Siapa pemerintahnya ketika itu? Salahuddin Al-Ayyubi. Didukung itu Asy'ariyah. Makanya kata dia, ya nggak mungkin orang-orang besar sekelas ulama-ulama itu salah dalam memilih akidah. Nah, ucapan ini kita katakan kepada dia bahwa kalau kamu menisbatkan diri kepada Salahuddin Al-Ayyubi atau Ibnu Hajar sekalipun atau Nawawi atau siapalah ya yang ulama-ulama besar itu, kita harus urut ke zamannya Nabi SAW. Ini akidah nyambung tidak? Ternyata ya tidak nyambung. Putus sampai di siapa? Abul Hasan Al-Asy'ari. Ya. Maka kita tanya kepada dia, sebelum Abul Hasan Al-Asy'ari, siapa yang meyakini akidah ini kira-kira? Kan nggak bisa jawab. Ya nggak ada, karena yang mencetuskan siapa? Abul Hasan Al-Asy'ari. Nah, berarti kan ini tidak nyambung sanadnya kepada Nabi Muhammad SAW. Kok kenapa kamu jadikan sebagai akidah? Ya simpel saja sebenarnya kalau kita mau diskusi. Yang mendasar seperti itu nggak bisa dijawab, ya nggak bakal bisa dijawab. Maka yang benar adalah kita menisbatkan diri kepada Nabi Muhammad SAW, dan itu paling selamat sudah. Ini kamu ngamalkan ini dari mana? Saya baca hadis Nabi SAW. Kenapa kamu menyimpulkan seperti ini? Karena ini kesimpulan yang dipahami oleh para sahabat dari hadis Nabi SAW. Nah, enak, ya. Nah, kemudian yang berikutnya, yang keenam, halaman 82, dikatakan di sini ittifaqu ahli sunnah wa ikhtilafuhum. Ahlu sunnah itu mereka bersatu. Wa iftiraqu ahli ahwa wa ikhtilafuhum, dan juga orang-orang pengikut hawa nafsu itu berpecah-pecah dan berselisih. Wa hiya natijatun la budda minha fi nihayatil mataf, dan ini adalah kesimpulan yang harus terjadi di akhir semua ini. Ahlus sunnah wal jamaah prinsipnya sama sejak zaman dulu sampai sekarang. Antum kalau mau lihat daftar kitab-kitabnya, antum bisa buka kitabnya Syekh Akram Muhammad Ziyadah, judulnya Al-Ususul Masyidah Fit Tauhid wal Aqidah. Beliau tuliskan daftar kitab-kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah dari zaman pertama kali ditulis sampai sekarang. Yang bersanad, yang tidak bersanad disebutkan semua di situ. Dan kalau antum buka semuanya kitab-kitab itu, ya, yang misalkan sudah ada PDF-nya, antum download aja semua, antum bandingkan, insya Allah semuanya sama. Ahlu bid'ah enggak. Ambil satu kelompok aja. Apa yang antum ingin tahu? Mana kasih tahu? Mu'tazilah misalkan, versinya macam-macam, ya, Mu'tazilah. Asy'ariyah itu juga versinya macam-macam. Tadi sudah kita singgung. Nah, kalau antum pengen tahu, lihat versi-versi mereka, antum baca kitabnya siapa? Ibnul Jauzi. Apa? Talbis Iblis. Di situ akan disebutkan oleh Ibnul Jauzi, Mu'tazilah terbagi menjadi ini. Banyak sekali. Ya, beliau sebutkan 12 contoh. Dan itu masih bisa berkembang lagi sampai zaman kita sekarang ini.
Artinya apa? Dalam satu kelompok pun mereka berpecah pecah. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah enggak. Ya, sama terus seperti itu semua. Nah, ya ini buktinya seperti itu. Yang terakhir, jamaah yang dirahmati oleh Allah, kesimpulan yang ketujuh. Anna tamyiz ahli al-haqqi min ahli al-batil amrun mutayassirun. Untuk membedakan mana orang yang ahlul haq, mana yang ahlul batil, ini sebenarnya perkaranya sangat mudah. Liman wa'a haqiqata hadzal farq, bagi orang yang memahami hakikat perbedaan manhaj ini. Tinggal kita lihat apakah orangnya selalu rujuk kepada Al-Quran dan Sunnah atau tidak. Ketika ada pendapat yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah, apakah dia bela ataukah dia justru membela Al-Quran dan Sunnah. Dengan begitu antum tahu siapa yang mereka Ahlus Sunnah yang hakiki, mana yang bukan Ahlus Sunnah. Ya. Di sini beliau mengatakan, fala in kana ahlul haqqi yalzamuna an-nass wa yaj'alunahu al-asl hatta sara dhalika ma'laman barizan la yatakhallafu fi tamyizihim fa inna alal ahwa yanhajuna nahjan mughayyiran li hadha tamaman wa biddidd minhu. Ahlus sunnah, ahlul haq, mereka selalu memakai dalil dan mereka menjadikan dalil itu sebagai pondasi mereka sampai dalil tersebut atau sikap ini menjadi ciri yang sangat tampak tidak akan hilang dari mereka. Sedangkan ahli ahwa yang mengikuti hawa nafsu, mereka menggunakan metode yang berbeda, sangat jauh dari metodenya Ahlus Sunnah tadi. Nah, antum bisa melihat kalau ada orang ceramah, ada orang berdakwah, kemudian tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, atau ada pendapat yang menyelisih Quran dan hadis kok dia dukung, ya berarti ini bukan ahlul haq. Mudah sekali untuk membedakannya. Nah, ini adalah kesimpulan dari kitab Al-Farqul Manhaji Baina Ahli Sunnati wa Ahlil Ahwa yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Abdul Aziz Al-Anqari hafizahullah ta'ala. Ya, kalau kita simpulkan, inti daripada kitab ini membahas tentang perbedaan manhaj antara Ahlus Sunnah dan ahli bid'ah. Dan Ahlus Sunnah itu selalu mengagungkan apa? Dalil. Sedangkan ahli bid'ah, mereka menjadikan dalil ini sebagai pendukung saja, pendukung teori mereka, ya. Sehingga metode yang mereka gunakan tidak ilmiah. Metode ilmiah itu bagaimana? Belajar dulu baru buat kesimpulan. Sedangkan mereka tidak, buat kesimpulan dulu baru cari dalil. Kemudian tadi disimpulkan oleh beliau di sini bahwasanya hawa nafsu yang mereka gunakan untuk menentang dalil itu bentuknya macam-macam. Disebutkan 4 di sini. Ya, yang pertama adalah akal, kemudian penerawangannya orang-orang sufi atau mimpi misalkan. Kemudian yang ketiga adalah ta'assub mazhab, kemudian yang keempat adalah liberalisme tadi. Liberalisme orang-orang di Mesir tadi contohnya, ya. Nah, ini kemudian beliau simpulkan ada 7 kesimpulan. Ya, Ahlus Sunnah mengagungkan dalil, kemudian Ahlus Sunnah itu selalu mengedepankan dalil, kemudian metodenya Ahlus Sunnah itu jelas ilmiah, metodenya ahli bid'ah itu tidak ilmiah. Kemudian Ahlus Sunnah itu bersatu dari zaman dulu sampai sekarang. Membedakan Ahlus Sunnah dan ahli bid'ah itu mudah, yaitu bagaimana sikap dia ketika menghadapi dalil. Wallahu taala alam, itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Nah, kalau ada pertanyaan silakan. Apakah kita nggak boleh taklid sama satu mazhab? Indonesia mayoritas mazhab Syafi'i, bagaimana seharusnya kita? Jawabannya adalah kita harus paham dulu apa itu taklid. Kalau yang dimaksud dengan taklid ini adalah mengikuti mazhab tertentu tanpa fanatik,
hukumnya boleh. Yang kita bahas tadi apa? Fanatik buta, ya, salah benar dibela, itu nggak boleh. Ya, tapi kalau kita sebagai orang yang awam, kita nggak bisa menyimpulkan dalil sendiri, kita nggak bisa tahu perkara-perkara tentang agama ini tanpa mengikuti mazhab. Kemudian antum jadikan mazhab itu sebagai wasilah, media, perantara untuk beragama, hukumnya boleh. Tanpa harus fanatik buta. Ya. Misalkan ketika ada kesalahan di dalam satu mazhab, kemudian yang membantah juga banyak, mayoritas mazhab membantah. Yang berpendapat seperti itu cuma satu mazhab saja misalkan. Maka di sini kita harus objektif. Kalau memang salah ya sudah katakan salah. Ya, jangan fanatik buta. Nah, itu yang kita maksud tadi, bukan berarti tidak boleh taklid kepada satu mazhab. Ya, boleh-boleh saja. Dan ini dijadikan sebagai fase kita berkembang ya. Jangan taklid terus. Masa antum jadi seumur hidup taklid terus? Masa enggak belajar? Kalau sudah belajar ya naik derajatnya, minimal antum bisa studi komparasi antara mazhab A dengan mazhab B, mazhab C, mazhab D mana yang benar. Kalau sudah begitu naik terus, ya. Jadi dalam satu fase kehidupan kita masih taklid, ya memang harus taklid, orang kita tidak bisa menyimpulkan sendiri. Kemudian yang kedua, saya perlu koreksi, kalau Indonesia dikatakan mazhab Syafi'i, ini salah. Ya, karena apa? Yang bermadzhab dengan mazhab Syafi'i itu ya orang berilmu, orang awam tidak bisa. Orang awam dikatakan bermadzhab Syafi'i. Apakah antum baca kitab-kitabnya Imam Syafi'i? Kan enggak. Yang betul mazhabnya orang awam itu mazhab siapa? Mazhab ustadznya. Itu yang dijelaskan oleh para ulama. Mazhabnya orang awam itu adalah mazhab syekhnya. Ya, mazhab syekhnya, udah ikuti ustadz antum itu. Antum tanya sama beliau kalau tidak tahu. Tapi kalau dikatakan orang awam bermadzhab Syafi'i, tidak benar. Kenal aja enggak sama Imam Syafi'i. Ya, baca kitabnya enggak. Bagaimana dikatakan bermadzhab dengan mazhab Imam Syafi'i? Nah, Indonesia mayoritas mazhab Syafi'i, bagaimana seharusnya kita? Ya, tadi sudah dijawab. Boleh ya, tapi nggak harus. Antum nggak pakai mazhab Syafi'i juga nggak apa-apa. Ada mazhab-mazhab yang lain. Tapi memang lebih baik untuk belajar mazhab Syafi'i supaya nggak banyak bentrokan dengan masyarakat. Nah, masalah kita belajar mazhab Syafi'i. Afwan, Ustaz mau tanya, sebagai seorang muslim kita diwajibkan berdakwah jika melihat di sekitar kita ada kemungkaran. Namun kita juga orang yang baru hijrah belajar ilmu sunnah, dan orang yang mau kita dakwah itu kan lebih tua dari kita. Apa boleh dengan langsung mendoakannya saja semoga bisa berubah, karena khawatir kita tentang silaturahim dan lain-lain. Bagaimana tips menyampaikan dakwah? Jazakallahu khairan wa iyyakum. Nah, jadi kalau antum itu orang yang baru hijrah ya, maka yang wajib antum lakukan adalah belajar dulu yang banyak. Dakwah ya hanya ketika melihat kemungkaran. Kemudian ketika antum melihat perkara yang ma'ruf tidak dikerjakan, yang wajib ditinggalkan, antum nasihati orang. Misalkan antum lihat orang tua antum tidak sholat, gitu kan? Ya antum ingatkan, aja. Pak, sudah azan, ayo sholat sebentar. Atau antum kasih hadiah lah. Pak, ini saya bawakan sarung sama baju koko. Kayaknya kalau kita sholat sekarang enak ini. Ya udah gitu aja ya kan. Ya nanti kita setelah sholat makan di luar. Nah, itu waktu-waktunya wajib datang, antum menunaikan yang wajib. Ada orang melakukan kemungkaran, antum cegah, cukup wis. Jangan antum ceramah di rumah atau bikin kajian antum ngisi, ya jangan. Ya itu cara dakwahnya. Ya simpel-simpel aja dulu. Belajar dulu yang banyak. Karena antum belum punya apa? Materi, amunisinya loh dicari dulu. Jangan pengen dakwah terus tapi nggak belajar, salah itu. Dakwah itu output, inputnya dulu antum kumpulkan, belajar dulu, ya. Terus jangan semangat dialog terus. Antum dialog tapi nggak punya ilmu percuma. Nanti antum pakai akal juga lama-lama.
ya, antum pakai akal juga kan habis. Ya belajar aja dulu yang banyak, ya. Kemudian cara menasihati sekitar kita ya seperti itu aja tadi. Adapun langsung mendoakan, nggak berusaha untuk menasihati, ini selemah-lemahnya iman. Ya tinggal antum milih gitu aja. Mau yang agak kuat atau yang lemah. Kalau memang antum lemah ya sudah doakan, ingkari dalam hati. Bismillah Ustaz, bagaimana dengan ahli bid'ah yang mengatakan Imam Syafi'i rahimahullah hanya imam fikih bukan imam akidah? Maka mereka meyakini akidah itu Asy'ariyah dan mereka juga berdalil berbuat bid'ah dengan hujah ibadah ghairu mahdhah dan perkataan sahabat Hudzaifah yang beliau selalu menanyakan apa yang dilarang bukan apa yang diperintahkan. Naam. Yang pertama, ini sudah dibantah oleh ulama-ulama Syafi'iyah seperti Al-Imam Abdul Mudzaffar As-Sam'ani. Beliau mengatakan orang yang hanya mengambil ilmu fikih saja dari Imam Syafi'i tapi tidak menganggap akidahnya Imam Syafi'i, ini orang dungu, merendahkan Al-Imam Asy-Syafi'i. Apa yang dikira Imam Syafi'i itu ahli bid'ah bagaimana? Ya kan gitu. Apa yang dikira Imam Syafi'i ini enggak paham akidah atau gimana? Sehingga antum kalau fikihnya Imam Syafi'i, kalau akidah Imam Syafi'i tidak paham akidah. Ini merendahkan Imam Asy-Syafi'i, bukan pengikut Imam Asy-Syafi'i. Dan banyak ulama-ulama Syafi'iyah yang menulis tentang akidahnya Imam Asy-Syafi'i. Sudah pernah saya bahas kajiannya ini. Kalau antum mau lihat videonya ada itu di Facebooknya Pesantren Al-Mansur, itu saya bahas masalah ini. Kemudian kalau dikatakan juga di sini dikatakan apa? Mereka juga berdalil berbuat bid'ah dengan hujah ibadah ghairu mahdhah. Apa sih ibadah mahdhah, ibadah ghairu mahdhah? Ini kan istilah baru ini. Istilah ini enggak ada di Al-Qur'an ini. Mahdhah ghairu mahdhah. Istilah ini enggak ada di hadis. Maka saya tanya, yang nanya saya tanya, kan saya pengen tahu, saya enggak mau salah menjawab. Ibadah ghairu mahdhah itu ibadah apa? Ibadah mahdhah itu apa? Ah, siapa yang nanya? Antum saya. Apa itu ibadah ghairu mahdhah? Yang anda tanya apa itu ibadah ghairu mahdhah? Ibadah ghairu mahdhah itu ibadah yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan ibadah. Loh, ibadah tidak ada hubungannya dengan ibadah ini gimana? Antum kok ruwet? Gini loh, ini yang anda paham ya, mohon dikoreksi kalau salah. Ibadah mahdhah itu maksudnya adalah ibadah yang murni untuk Allah. Kalau ibadah ghairu mahdhah itu ada campuran ibadah dan sosial. Itu namanya ibadah ghairu mahdhah. Contohnya zakat. Ini yang benar nih, mana yang benar nih? Yang anda tahu. Zakat itu ibadah ghairu mahdhah. Kenapa? Ada perintah dari Allah, ada haknya orang miskin. Ini dinamakan ghairu mahdhah. Makanya para ulama di situ enggak terlalu kenceng masalah boleh enggak zakat pakai uang, pakai apa namanya? Beras. Di sini mereka mengatakan ini ibadah ghairu mahdhah. Ketika ibadahnya ghairu mahdhah, maka diperhatikan maslahatnya orang miskin. Kata Imam Abu Hanifah yang lebih maslahat kasih uang. Paham ya? Maka kalau ibadahnya mahdhah, antum enggak boleh otak-atik wis ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Ada ibadah ghairu mahdhah seperti sedekah, zakat, menikah, apa lagi? Pokoknya yang hubungan dengan makhluk. Kalau yang dimaksud ya, kita itu melakukan ibadah ghairu mahdhah, hubungan sosial, nanti sarananya kita buat sendiri. Ya, manggil orang untuk sholat ini kan pakai ini boleh nih, karena kan ada kepentingan untuk maslahat masyarakat juga. Bagus, tapi kalau sholawat dikatakan ibadah ghairu mahdhah itu gimana kategorinya itu? Sholawat kan mahdhah atau ghairu mahdhah seharusnya. Nah, makanya ini perlu didudukkan dulu ini istilah ini. Ini orang awam mantuk-mantuk, iya aja nggak ngerti mereka.
Dan perkataan sahabat Hudzaifah bin Yaman selalu menanyakan dalil yang dilarang. Hudzaifah tidak menanyakan dalil yang dilarang. Hudzaifah enggak pernah tanya, "Wahai Rasulullah, ini haram dalilnya apa?" Enggak begitu nanyanya beliau. Nah, ini juga melintir dalil namanya. Ya, Hudzaifah mengatakan apa? Kana an-nas yas'aluna an-nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anis syarr. Orang-orang dulu bertanya tentang kebaikan kepada Nabi SAW, tapi saya bertanya tentang keburukan karena khawatir terjatuh di dalamnya. Bukan ini syirik, bukan gitu, gimana istilahnya? Dilarang dalilnya apa? Oh, misalkan gini, makanan ini haram dalilnya apa gitu misalkan. Enggak begitu tanyanya ya. Nah, maksud antum kan gitu kan, maksudnya ini ibadah kenapa nggak boleh, dalilnya apa kan gitu kan? Nggak ada, Hudzaifah nggak tanya begitu. Tahlilan nggak boleh, wahai Rasulullah, dalilnya apa? Nggak ada, ini mengada-ngada namanya. Wahai Rasulullah, yasinan nggak boleh, dalilnya apa? Gitu, nggak ada. Anak kasih tahu kaidah. Al-aslu bara'atu dhimmah. Hukum asalnya manusia itu bebas dari beban. Beban apa? Ya beban apa aja, beban hukum syar'i. Beban hukum syar'i dalam makanan. Makanan itu asalnya mubah. Kalau dikatakan haram jadi beban. Ya, berarti asalnya kita tidak dibebani dengan makanan-makanan yang haram. Kan asalnya boleh dinikmati, kalau nggak boleh berarti jadi beban. Ibadah jadi beban nggak? Beban kapan? Kalau diwajibkan, berarti asalnya ndak wajib. Yang mengatakan ibadah itu wajib harus bawa dalil, nah gitu. Itu cara berpikir yang benar seperti itu. Dan kaidah itu disepakati oleh para ulama. Nah, jadi yang mensyaratkan ya, kalau kita bahas bid'ah ini. Misalkan baca Quran harus 1 juz 1 hari, harus odot ya. One day one juz, capek one juz ya. One day one juz ya. Boleh nggak one day one juz? Bid'ah atau enggak? Kita lihat dulu niatnya. Antum kenapa itu bikin one day one juz? Apakah antum jadikan sebuah ritual yang harus dilakukan seperti itu ataukah tidak? Oh enggak Ustaz, ini cuma ngatur supaya tertib saja. Oke, enggak apa-apa. Tapi kalau dijadikan itu sebuah syariat yang aturan baca Quran harus seperti ini, itu dinamakan bid'ah. Ya. Begitu. Nah, saya sebenarnya mengusulkan materi itu kemarin kepada Ustaz Dermawan itu. Ana bilang, ya bahas ini aja. Macam-macam bid'ah dan hukum-hukumnya, karena masih banyak loh masyarakat yang belum tahu jenis-jenis bid'ah, pembagian-pembagiannya, hukumnya apa saja. Kebetulan saya kemarin ngeringkas masalah itu komplit gitu. Terus nggak disetujui oleh yang ngundang, ya sudah saya ganti yang lain. Baik, seperti apa tasawuf bid'ah dan sesat? Tasawuf bid'ah dan sesat contohnya adalah metode yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Dan metode ini diingkari juga oleh orang-orang sufi zaman sekarang. Ya, saya ngobrol dengan orang-orang sufi di kampung saya di Pari sana. Itu ada metode yang namanya apa istilah bahasa Arabnya itu? Pokoknya mencela diri sendiri dan membuang harta benda. Nah, ini adalah metode mereka untuk menghilangkan ketergantungan hati dari dunia. Yang satu menghilangkan ketergantungan harta, yang kedua menghilangkan ketergantungan kepada pujian manusia. Kata Imam Ghazali, kalau murid, istilahnya seorang murid itu istilah sufi. Ya. Dia pengen hatinya terbebas dari ketergantungan kepada harta, hendaklah dia jual semua hartanya. Kalau sudah dia jual kemudian dia masih tergantung kepada uangnya, hendaknya
sedekahkan. Kalau disedekahkan masih ada pengen untuk dipuji oleh manusia, dibuang, kata Imam Ghazali. Kata orang sufi ini namanya Gusmat, itu kiai NU di tetangga saya. Dia punya pondok besar, 20 tahun juga pondoknya. Dia bilang apa? Ini salah ini Ghazali. Itu mereka yang mengingkari ya. Kenapa? Karena mubadzir, dan kita tidak diperintahkan oleh syariat untuk melakukan syariat tapi wasilahnya haram. Bagaimana kita melakukan suatu ketaatan dengan wasilah yang haram? Enggak boleh. Ada lagi metode yang menggunakan orang disewa untuk mencela diri sendiri. Itu juga disebut oleh Imam Ghazali dan dibantah oleh Imam Ibnul Jauzi dalam Talbis Iblis. Macak gila, nah itu juga sama. Dan itu ada beneran di kita juga banyak yang macak gila. Kadang-kadang untuk mencela orang gila sama orang-orang diperingati, jangan dicela, itu orang lagi ngamal itu. Nah itu juga dia sedang ngelakoni itu apa namanya ya, ritual supaya hatinya itu kebal dengan celaan dan hinaan. Nah ini juga tidak benar. Nah ini contoh. Belum lagi mereka membagi derajat-derajat manusia yang beriman itu dengan pembagian yang tidak ada dasarnya, seperti syariat, tarekat, ma'rifat, hakikat, itu juga tidak ada dasarnya. Dan yang masih syariat itu mengamalkan semua kewajiban, ya sholat, ya puasa, ya zakat. Kalau sudah tarekat, yang banyak zikirnya. Nanti kalau sudah ma'rifat, sudah nggak wajib lagi sholat. Ini juga bid'ah sesat. Orang Nabi SAW sebelum wafat saja masih sholat. Ada yang mengatakan yang gila-gila itu wali, misalkan sufi juga begitu. Istilahnya wali majdub. Di Gresik ada yang nggak pakai baju, rokokan dikasih uang sambil nongkrong di atas kursi. Kata Buya Yahya, ini saya nukilkan mereka aja. Ya, kata Buya Yahya ini. Buya Yahya saja mengingkari. Dia mengatakan wali majdub ini kalau benar-benar majdub nggak boleh diambil ilmunya karena dia gila. Tapi antum harus husnudzon. Tapi ada kiai oknum, kata beliau, ya, yang anaknya ada 7 misalkan, yang 6 jadi gus, jadi kiai juga. Yang 1 stres, akhirnya supaya nafkahnya tidak mengganggu ekonomi keluarga, dibilang apa? Wali majdub, dapat fulus, mandiri, gila mandiri. Gimana caranya? Anak saya ini wali, gampang. Ini bukan saya yang ngomong, antum lihat di YouTube-nya Buya Yahya, dia yang ngomong. Ya, ini yang bid'ah-bid'ah seperti ini banyak. Ya. Bagaimana mengkombinasikan tasawuf dengan kehidupan dunia? Tasawuf yang benar adalah antum belajar akhlak, belajar kitab zuhud, kitab raqaid di Sahih Bukhari, kitab zuhudnya Imam Ahmad. Nah itu yang benar, yang ada dalilnya. Jangan menggunakan metode-metode yang tadi yang tidak ada dalilnya, seperti ajaran Imam Ghazali membuang harta, tampil seperti orang gila. Nah itu tidak dibenarkan. Jadi metode tasawuf yang ada dalilnya, seperti zuhud, enggak kedonyan, kehidupannya sederhana, banyak sedekah. Nah itu. Kalau ada orang Fudail bin Iyad, contohnya Fudail bin Iyad itu sufi juga, tasawuf juga. Beliau mengatakan kalau ada orang tidak mengamalkan ibadah karena takut dicela orang, maka inilah riya. Karena riya itu melakukan sesuatu karena manusia. Termasuk meninggalkan ibadah karena manusia juga termasuk riya. Ya. Kalau orang ini bilang apa? Uzlah itu. Uzlah ada syaratnya kata para ulama, ain dan zain, ilmu dan zuhud. Ini panjang kalau kita bahas sekarang ya. Apakah bercadar termasuk bentuk tasawuf muslimah? Enggak. Tasawuf itu tadi saya sudah jelaskan bahwasanya yang dimaksud tasawuf oleh mereka itu adalah manajemen
qalbu. Dan tasawuf, kalau cadar itu pakaian luar. Ya mungkin kalau dihubung-hubungkan imannya sudah kuat pakai cadar, kalau imannya belum kuat nggak pakai cadar ya mungkin. Ya. Bagaimana yang dengan yang belum bercadar? Masalah ini sebenarnya nggak ada hubungannya dengan tasawuf atau tidak, tapi masalah ini diperselisihkan oleh para ulama. Apakah hukum cadar itu wajib ataukah tidak? Ya, ada perselisihan di situ. Nah di abad sekarang ini, ya. Ulama yang mengatakan cadar hukumnya sunnah adalah Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, dan dalil-dalilnya kuat sekali beliau. Kemudian yang mengatakan cadar itu wajib seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya dalilnya juga kuat juga. Makanya di sini untuk menentukan mana yang kuat agak sulit, ya, karena memang dalil-dalilnya hampir sama kuatnya. Namun dalam bersikap ini yang penting, dalam bersikap. Meskipun Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan cadar itu sunnah, bukan berarti beliau pakai hawa nafsu. Alah sunnah ini ditinggal nggak apa-apa. Enggak. Ya, sunnah tetap diamalkan. Tidak seperti kebanyakan orang kalau dia nanya hukum, ya Ustadz ini hukumnya apa? Sunnah. Alhamdulillah. Kalau begitu saya tinggalkan. Ngerokok hukumnya apa Ustadz? Makruh. Kalau begitu saya kerjakan. Ini namanya hawa nafsu, ya. Yang kan seharusnya namanya sunnah lebih baik ya dikerjakan. Makruh itu ya dibenci, namanya makruh, ya ditinggalkan. Ya, wallahu taala a'lam. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.